wa ta'ala membelai kita dengan kasih dan sayangnya. Setiap saat dan detik senantiasa mencurahkan nikmat dan nikmatnya, baik lahir maupun batin. Maka sudah selayaknya kita bersyukur dan bertasyakur. Sudah selayaknya kita bersungguh-sungguh berjuang mati-matian bagaimana menjaga rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersungguh-sungguh mewujudkan rasa syukur di dalam perjuangan yang hakiki, yaitu taqwallah, yaitu menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita ikrarkan bersama rasa syukur kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sholawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator dinul Islam, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang sangat mulia, manusia yang begitu sempurna dan yang paling sukses di dalam menghambakan diri kepada Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Muhammadun basharun la kal bashari bal huwa yakutu bainal hajar. Baginda Rasul Muhammad itu manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Beliau bagaikan yakut, bagaikan intan yang berada di antara batu-batu hitam. Saudaraku rahimakumullah, maka kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini begitu tinggi derajatnya di hadapan Allah dan di hadapan seluruh ciptaan Allah? Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul terangkat derajatnya sangat mulia dan tinggi di hadapan Allah? Tentunya sudah dijelaskan di dalam hadis qudsi. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa keluhuran dan kemuliaan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Rasul mendapatkan titel Rasulullah itu bagaikan Quran hidup. Rasulullah itu adalah tajalli, Rasulullah itu adalah kalamullah, Rasulullah itu adalah khuluqul Quran, khuluqul azim, akhlak Quran, Quran yang hidup. Karena Rasulullah sukses di dalam menyerahkan dohir batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah itu begitu besar jiwanya, berbesar hati, berbesar jiwa dalam menerima kebesaran Allah. Rasulullah sukses di dalam merunduk, tunduk, merunduk di hadapan Allah. Rasulullah sukses dalam takbiratul ikram, menyerah pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul murni penghambaan Rasulullah. Kemurnian dari penghambaan Rasulullah inilah yang menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu totalitas di dalam memancarkan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jernih sinyal angan Rasulullah, begitu murni batin Rasulullah, ibarat emas 24 karat, karena dalam 24 jam di dalam angannya Rasulullah
hanyalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 24 jam Rasulullah sami'na wa ata'na. Rasulullah sukses di dalam menyerahkan zahir batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci yang sudah dijelaskan. Maka tinggal bagaimana kita yang mengaku sebagai umatnya. Tinggal bagaimana kita yang mengaku sebagai muslim, sebagai mukmin di akhir zaman. Apakah betul-betul akan mengikuti Rasulullah secara hakiki? Apakah betul-betul ikhlas melepaskan segala ego di dalam diri kita, melepaskan amarah, sufiyah, lawamah, tunduk merunduk di hadapan Allah, melepaskan seluruh hidup dan mati kita, zahir dan batin kita, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah kita akan berpura-pura menyembah Gusti Allah? Ini kuncinya, Pak Bu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak manusia yang tertipu. Banyak manusia yang tertipu di zaman yang semakin carut marut. Kenapa tertipu? Sebab manusia lupa kunci untuk kembali kepada Allah. Manusia lupa apa sebetulnya yang dibawa oleh Rasulullah. Banyak manusia yang belajar secara zahir, secara keilmuan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah, tetapi sangat langka sekali manusia yang mau belajar tentang ruh, yaitu ruhaniyah, ruhul Rasul. Rasulullah membawa Islam, di situ ada ruhul Islam. Rasulullah menerangkan dan membawa tentang keimanan yang benar, di situ ada ruhul iman. Rasulullah membawa ihsan yang sempurna, di situ ada ruhul ihsan. Kenapa ada ruhnya? Kenapa Islam ada rohnya? Kenapa iman ada rohnya? Kenapa ihsan ada rohnya? Kenapa Quran ada rohnya? Kenapa sholat ada rohnya? Kenapa istighfar, hamdalah, takbir, tahmid, tahlil ada rohnya? Sebab manusia itu ada ruhnya. Sebab manusia itu makhluk fi ahsani taqwim, makhluk yang diciptakan sempurna. Ada fisiknya, ada kulitnya, ada casingnya, juga ada isinya yang sama-sama harus diurusi, harus diperhatikan dan dibawa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilupakan di zaman akhir. Inilah yang dilupakan di zaman yang sudah semakin carut marut. Manusia sibuk sekali belajar, tetapi tidak menyibukkan belajar tentang akhlaknya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah ketimpangan demi ketimpangan di zaman akhir. Terjadilah zahir dan batin tidak sambung. Terjadilah solat dan akhlak tidak sambung. Terjadilah pandai bicara dengan pandai berakhlak, menjalankan perintah menjauhi larangan tidak sambung. Sebab keislamannya belum sesuai dengan Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana Islam yang dibawa oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini sudah sering kali kita bahas dari tahun 99. Sebagaimana yang diajarkan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ehsan, dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam, bahwa dalam belajar Islam itu yang pertama syaratnya adalah toharoh. Karena Islam ini sumbernya dari kesucian Sang Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala.
Islam ini dari As-Salam, Islam ini hadir dari Nurullah, dari Asma Allah. Maka manusia yang akan belajar dan memeluk agama Islam, maka harus satu modalnya toharoh. Napa Pak? Toharoh. Apa yang dinamakan toharoh? Toharoh itu membersihkan diri. Toharoh itu sesuci. Toharoh itu adalah upaya kita bagaimana lepas dari hadas besar, hadas kecil, dari najis besar, najis kecil, baik hadas yang ada di dalam fisik kita maupun toharoh mensucikan diri dari hadas yang hadir di dalam ruhaniyah kita. Saudaraku rahimakumullah, maka awal harus kita pastikan belajar bahwa kita memeluk Islam, kita belajar tentang Islam, niatnya pun harus bersih. Inti sari daripada toharoh adalah melahirkan niat dan iktikad yang bersih. Kita belajar Islam, kita memeluk agama Islam ini untuk apa? Dasarnya apa? Niatnya apa? Ini adalah alamat dari keislaman kita. Maka banyak manusia yang masuk Islam itu dengan niat yang selain lillahi ta'ala di zaman akhir ini. Maka harus betul-betul kita kembalikan lagi. Bagaimana kita niat memeluk agama Islam adalah betul-betul ikhlas karena Allah. Aku masuk Islam ikhlas karenamu ya Allah. Aku menerima Islam, ridha menerima Islam sebagai agama. Aku ridha menerima engkau sebagai sesembahanku, dan aku ikhlas menerima baginda Rasul sebagai panutanku. Aku ikhlas menerima Islam sebagai agamaku dan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan matiku. Alhamdulillah. Ini yang pertama, menjaga kemurnian hati, ikhlas untuk memeluk agama Islam. Sebab Islam ini suci, Islam hadir dari kesucian, maka tidak akan mampu manusia berpelukan dengan Islam secara hakiki kalau tidak bertoharoh, tidak menjaga niat yang bersih, tidak menjaga pemikiran yang bersih, tidak menjaga iktikad yang bersih, tidak mampu memeluk Islam, hanya tahu pengertian tentang Islam, hanya hafal tentang hukum-hukum Islam, tetapi tidak ada ruh Islam yang hadir. Sebab syarat daripada ruhul Islam adalah wadah kita harus bersih, hati kita harus lillahi ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, kenapa ini sangat penting sekali? Sebab tatkala niatnya ini salah Pak Bu, tatkala niatnya ini tidak lillahi ta'ala di dalam berislam, di saat kita mengalami goncangan dalam hidup, mengalami tantangan, sandungan dalam hidup, maka banyak manusia yang totalitas lari dari Islam, atau dia bahkan mencaci, menyalahkan tentang Islam. Aku sudah sholat, tapi kok masih seperti ini? Aku sudah sholat, aku sudah Islam, aku sudah ngaji, tapi kok masih banyak masalah. Inilah na'udzubillah min dzalik. Beda dengan niat dan i'tikad yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Niat i'tikad yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, yang diikuti oleh para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama kali yang perlu diamankan adalah kemurnian niat. Apapun yang terjadi, aku tetap memeluk agama Islam.
walaupun apapun yang terjadi, bumi hancur, langit runtuh, sekali Islam tetap Islam, sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Apapun yang terjadi, hadir sanjungan tetap Islam, hadir cacian tetap Islam, hadir himpitan tetap Islam. Inilah istimewanya kemurnian niat. Inilah kekuatan hak, kekuatan dari hak Allah yang hadir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai niat kita tidak murni, Pak, kalau kita tidak bertoharoh dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, dari mana kita akan mendapatkan kekuatan untuk menegakkan keimanan? Dari mana kita punya kekuatan untuk menegakkan keyakinan? Sedangkan badai daripada hubbud dunia tidak pernah berhenti dalam menghantam manusia, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, zahir dan batin senantiasa dihantam. Apalagi zaman yang sudah semakin akhir ini. Dari mana kekuatannya? Sedangkan pikiran kita dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah totalitas kita gunakan untuk memikirkan masalah-masalah duniawi kita, baik masalah keinginan yang belum tercapai atau masalah karena senang sehingga menjadikan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu siang kita sudah kesulitan di dalam mengingat Allah, malam hari capek sudah kesulitan mengingat Allah, belajar tidur sudah tidak dengan tekad, belajar tidur selonang-selonong, tidak minta izin dan ridho dari yang punya tidur, sang pencipta alam zahir batin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hidup kita ini akan tertata? Bagaimana nasib istri dan anak-anak kita? Bagaimana nasib keturunan kita kalau kita sendiri tidak mau berubah? Kalau kita sendiri tidak secepatnya sadar Israel mengintai kita, Israel ini mengawasi kita, tinggal menunggu dawuh saking arsyadalum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini mari jaddidu imanakum bila ilaha illallah, kembalikan kepada niat dan etikat yang murni. Inilah Islam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kembali kepada nasihat dari guru kita bahwa Islam itu satu. Dalam kesatuan Islam ada 4 bagian yang tidak terpisahkan. Islam itu satu, tetapi dalam kesempurnaan keislaman yang satu ada 4 bagian yang tidak bisa kita lepaskan dan saling terkait. Bahwa di dalam Islam itu ada syariat, ada torekoh, ada hakikat, dan ada makrifat. Ada 4 bagian di dalam Islam. Syariat adalah yang mengatur hukum dohir. Syariat itu undang-undangnya. Torekoh itu pelaksanaannya, perjalanannya, pengorbanannya. Hakikat itu adalah tujuannya, makrifat itu hasilnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngantuk Pak. Tereng. Ini Islam. Dan kita mengikuti syariat yang kita ikuti adalah yang pertama, syariat yang kita ikuti adalah syariat Muhammad, syariat baginda Muhammad. Ini harus kita perhatikan. Yang kita ikuti sebagai muslim bukan syariat Nabi yang lain, syariat Rasul yang lain, tetapi syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan-aturan dalam Islam, rukun-rukun Islam, hukum-hukum yang mengatur dalam al-Islam, kita ikuti syariat tata cara Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, kita ikuti syariat yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua adalah toriko. Toriko yang kita ikuti adalah torikotur Rasul. Perjalanan kita adalah perjalanannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah hadir ini adalah untuk beribadah dan beramal soleh. Rasulullah hadir ini adalah betul-betul mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan Allah. Thariqatur Rasul dalam kita hidup, dalam kita memeluk agama Islam, mengikuti perjalanannya Rasulullah. Bagaimana berbuat baik, khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita itu betul-betul beribadah, bagaimana kita itu betul-betul beramal soleh, menolong, membawa manfaat, membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hakikat yang kita ikuti adalah hakikatul maksum. Hakikat itu tujuan maksum sudah tidak terbantahkan, sangat terjaga. Maksum itu tidak berubah. Maka hakikat yang kita ikuti dalam Islam adalah hakikatul maksum. Berarti tujuan yang sebenarnya kita bersyariat dan berthariqah adalah semata-mata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Yang kita tuju hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, syariatnya sholat dari niat takbiratul ikram sampai salam. Thariqah perjalanan daripada sholat yang betul-betul kita berkorban waktu, tenaga, semua kita persembahkan. Hakikatnya sholat adalah untuk Allah, menyembah, mengabdi kepada Gusti Allah. Kalau syariatnya benar, syariat Muhammad, thariqatul Rasul, hakikatul maksum, maka hasilnya adalah ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah, Pak, Bu? Ma'rifatullah ini berarti hati kita akan terbuka sehingga kita mendapatkan pemahaman yang benar tentang Allah, mendapatkan kekuatan keyakinan yang benar kepada Allah, dan mendapatkan rasa yang benar yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah itu awaluddin. Awal kita dalam beragama adalah ma'rifatullah. Setelah betul-betul kita mengerti, oh ternyata yang kaya itu Allah. Setelah ma'rifatullah, mengerti tentang Tuhan yang benar, mengerti tentang Allah. Oh ternyata yang suci itu Allah, aku hina. Oh ternyata yang pandai cerdas itu Allah, aku bodoh. Oh ternyata yang didaya, yang kuasa, yang perkasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ini lemah, tiada kekuatan yang ada dalam diri ini kecuali darimu ya Allah. Maka akan tersungkur la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ini ma'rifatullah. Semakin mengerti, semakin hadir kekuatan untuk taat kepada Allah. Semakin mengerti bagaimana menghamba yang benar kepada Allah, semakin mengerti apa yang harus dijalankan, apa yang harus ditinggalkan. Ini ma'rifatullah. Hasil dari syariat Muhammad, thariqatul Rasul, hakikatul maksum, baru ma'rifatullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dijelaskan oleh beliau, guru kita dan juga yang guru kita, kalau sampai salah maka hasilnya pun berbeda. Yang pertama tentang syariat, sudah pasti yang kita bawa adalah syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya 5 waktu yang wajib menghadap kiblat. Ini rukun Islamnya sama. Ini bisa dilihat dengan mata kepala secara zahir. Maka orang yang telah menjalankan syariat baginda Muhammad, kemudian bagaimana thariqahnya? Thariqah itu perjalanan hidup. Maka orang yang menjalankan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji,
tetapi thariqah yang diambil perjalanan hidupnya bukan perjalanan hidupnya Rasul, maka itu pun belum mampu, belum sempurna. Perjalanan hidupnya Rasulullah itu ikhlas berkorban, ikhlas menolong, ikhlas memaafkan, akhlakul karimah. Maka orang yang menjalankan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi perjalanan hidupnya dia tidak mengikuti perjalanan Rasul. Dia punya harta ditumpuk, tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah. Dia punya ilmu, tetapi tidak mau membawa bagaimana ilmunya ini membawa manfaat untuk orang lain. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Perjalanan Rasul hidup untuk mengabdi kepada Allah dan berbagi untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Ini pun belum bisa sempurna. Seandainya syariatnya sudah sempurna, syariat Muhammad, syariat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, thariqahnya sudah thariqah Rasul, dua ini sudah beres. Dia ahli sedekah, bangun masjid, menyantuni yatim piatu dan lain sebagainya. Tetapi yang ketika hakikatnya bermasalah, dia tidak memakai hakikatul maksum. Tujuan daripada dia bersyariat, tujuan daripada dia berthariqah, yaitu thariqatul Rasul, tidak dengan tujuan maksum demi Allah. Dia bersyariat, dia beramal soleh mengikuti Rasulullah, tetapi tujuannya untuk dirinya sendiri. Bangun masjid agar namanya nanti terkenal, nyantuni yatim agar duitnya berlipat ganda. Ini berarti dia bermasalah di hakikatul maksum. Hati-hati, ini ruhnya. Hakikatul maksum itu adalah ruh dalam kita beribadah dan beramal soleh. Semata-mata hanya karena Allah ilahi anta maksud. Hakikat itu tujuan yang sebenarnya, maksum tidak terbantahkan dan tidak berubah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru kalau tiga ini hasilnya ma'rifatullah. Tetapi kalau tiga ini bermasalah, di hakikatnya bermasalah, tujuannya bukan Allah. Dia puasa puluhan tahun, tujuannya agar sakti, bisa ngobatin orang, biar tahu tentang alam gaib dan lain sebagainya, maka tetap ma'rifat. Tetapi bukan ma'rifatullah, ma'rifatul ghaib. Ini yang terjadi Pak Bu di akhir zaman. Hati-hati. Apa hasilnya kalau orang itu sudah bersyariat, berthariqah, niatnya bukan karena Allah, dia akan mendapatkan makrifat dari sisi kiri, yaitu makrifatul gaib. Oh, besok sesuk awan jam 09.00 Mbah Sadiah ninggal. Oh, iki kalungmu dicolong karo mburi omahmu didilekno nang ngisor kit. Itu. Oh, ini di sini ada gendruwonya. Oh, pojok itu ada kolong wewe dan lain sebagainya. Faham tentang gaib. Dan kalau ma'rifatul gaib itu tidak bisa jadi ukuran manusia dekat dengan Allah, sebab iblis, jin, setan itu juga ma'rifat, nggak bisa jadi ukuran. Banyak wali Allah yang diberikan ma'rifatullah. Wali Allah pasti mendapatkan ma'rifatullah, dan terkadang juga diberikan faham tentang gaib. Tetapi kalau seseorang faham tentang gaib, belum tentu dekat dengan Allah. Ini yang terjadi. Semakin dia puasa, semakin bisa terbang, semakin bisa membelah jadi 7. Semakin berpuasa, semakin duitnya melimpah ruah, sak kamar dan lain sebagainya. Hal-hal engkang ngidap-idapi ini bisa terjadi di zaman akhir. Semakin puasa, dihadirkan murid yang ribuan dan lain sebagainya. Niku mboten jaminan cedak kalih Gusti Allah. Tetapi yakin kalau syariatnya benar, perjalanan hidupnya benar, hakikat tujuan hidupnya benar, maka ma'rifatullah, hatinya dirahmati Allah, semakin faham tentang keagungan dan
kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita bersyariat sebagaimana syariat baginda Muhammad, karena syariat itu jubah kebesaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat itu adalah syariat yang diterima Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syariat yang paling sempurna di antara para rasul yang lainnya. Bukan membandingkan, tetapi karena Kanjeng Rasul Muhammad adalah khatamil anbiya wal mursalin, syariatnya paling istimewa Pak Bu. Senajan sholat 5 waktu cuma seberapa menit, caranya puasa Ramadan 1 bulan dan lain sebagainya, tetapi hasilnya melebihi dari syariat-syariat yang lain. Mari kita bertorikotul Rasul, perjalanan hidup, mari kita mengikuti Rasulullah, yaitu hasil daripada syariat harus berakhlakul karimah, ibadah dan amal soleh membawa manfaat, dan semua ini harus ada ruhnya. Ruhnya adalah hakikatul maksum, ikhlas karena Allah, sehingga menghasilkan makrifat yang benar, makrifatullah bukan makrifatul. Ditambahkan oleh beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ehsan, ora sah faham tentang gaib ra masalah, ora sah faham tentang seton ra masalah, sing penting ngerti tipu dayane setan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat baginda Rasul yang hakiki, umat baginda Rasul yang setia. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, di depan beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Rozikan sudah memberikan fatwa, wawasan, pandangan tentang bagaimana Rasulullah mencintai umatnya, tentang bagaimana detik-detik baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh malaikat Israel. Maka yang dipertanyakan adalah tentang bagaimana nasib umatnya. Sedemikian besar perhatian Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Sedemikian mahabbah cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Maka sudahkah kita ini betul-betul mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasulullah begitu besar cintanya, perhatiannya kepada kita umatnya, bagaimana perhatian kita kepada Rasulullah? Disinilah fungsi makna daripada sholawat. Sholawat ini adalah ikatan batin antara kita